Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspanisa. Perkenalkan, nama saya Aulia Jadi. Saya Fitri Nur Salsabila. Saya Arini Almalwalida. Di sini kita akan melakukan praktik tentang optik, yaitu pemantulan cahaya. Hari ini kita akan melakukan praktik tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Melalui percobaan ini, kita akan melihat bagaimana cahaya yang datang ke cermin dapat dipantulkan serta mengenal sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Langkah pertama, nyalakan lampu senter dan arahkan cahayanya melalui celah sempit. Di sini kami sudah merakit cermin datar, kemudian busur cermin. Langkah kedua, arahkan berkas cahaya tersebut ke permukaan cermin datar. Perhatikan baik-baik arah cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin. Langkah ketiga, gunakan penggaris untuk menggambar jalannya cahaya pada kertas atau papan di bawah percobaan. Nanti kami akan gambarkan sinar datang, yaitu cahaya yang menuju cermin, dan sinar pantul, yaitu cahaya yang keluar setelah memantul. Langkah keempat, gunakan busur derajat untuk mengukur sudut datang dan sudut pantul. Hasilnya nanti akan menunjukkan bahwa sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Inilah yang disebut hukum pemantulan cahaya. Nah, langkah kelima, kami akan meletakkan benda seperti lilin kecil ini di depan cermin datar. Ini sudah kami set dan kami akan mengamati bayangan yang terbentuk di dalam cermin dan mencoba menggeserkan lilin maju dan juga mundur. Lalu kami memperhatikan bagaimana bayangannya ikut berubah posisi. Kami juga melihat bahwa bayangan selalu berada di belakang cermin dan jaraknya sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan: pertama, cahaya merambat lurus; kedua, pemantulan cahaya pada cermin datar mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul; tiga, bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat berikut, yaitu tegak, sama besar dengan bendanya; jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin; kemudian bayangan bersifat maya, artinya tidak bisa ditangkap pada layar. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kami sudah menyusun alat-alat dan bahan pemantulan cahaya pada cermin cembung, dan ini akan kami coba. Ini cermin cembung. Mungkin karena cahaya juga, tapi di sini terlihat bayangannya kalau asli. Kalau mungkin tertangkap kamera, tidak tertangkap akibat adanya cahaya. Gitu kan, saya coba. Anu meh aya garisan gini. Tah. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari mata ada bayangannya, cuman kalau di kamera tidak terlihat. Jadi hasil pengamatannya yaitu sinar datang menyebar setelah dipantulkan dari cermin cembung. Lalu bayangan yang tampak bersifat maya tidak dapat ditangkap layar, tegak, dan diperkecil dibandingkan dengan aslinya. Bayangan seolah-olah terbentuk di belakang cermin. Jadi kesimpulannya yaitu cermin cembung memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperkecil, sehingga banyak digunakan pada spion kendaraan. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Jika cermin didekatkan, maka bayangan pantulannya itu terlihat besar. Tapi jika cermin cekung dijauhkan, bayangan yang terpantul itu semakin mengecil. Dan terbalik gitu. Dan juga terbalik. Hasil pengamatan, jika lilin jauh di cermin, bayangan yang terbentuk terbalik dan diperkecil.
Jika lilin berada di titik fokus, tidak tampak bayangan di layar. Jika lilin lebih dekat dari fokus, bayangan tampak tegak dan diperbesar. Kesimpulannya yaitu cermin cekung dapat memantulkan cahaya hingga mengumpulkan sinar pantul di satu titik fokus. Sifat bayangan yang terbentuk dapat berbeda tergantung jarak benda terhadap cermin. Jauh dari fokus, bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Dekat dari fokus, bayangan maya tegak dan diperbesar. Cermin ini digunakan pada reflektor lampu senter atau cermin rias. Kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Kami sudah menyusun alat seperti pada gambar di modul. Lampu senter sudah diarahkan ke celah cahaya dan mengenai balok kaca atau yang kita ganti dengan gelas yang berisi dengan air. Kami mengamati bagaimana berkas cahaya datang dan keluar dari balok kaca. Nah, di sini terlihat bahwa sinar yang masuk ke balok kaca dibelokkan ke arah kiri. Nah, itulah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pada pembiasan cahaya melalui lensa cekung. Untuk melihat perbedaan, kita juga bisa menggunakan lensa cekung. Geser lensa perlahan mendekati tulisan pada buku ini. Setelah menggeser lensa pada tulisan, maka huruf akan tampak lebih besar dan tegak. Inilah contoh bayangan maya yang diperbesar oleh lensa cekung. Nah, percobaan kedua yaitu pembentukan bayangan pada lensa cembung. Selanjutnya kita menggunakan lensa cembung, lilin sebagai objek, layar, dan penggaris panjang. Nah, kita akan tempatkan lilin di depan lensa cembung dan layar di belakangnya seperti pada gambar di modul. Ini sudah kami rakit, tapi nanti harus di zoom. Kemudian setelah itu kami mengatur jarak lilin dan juga lensa. Kemudian akan menggeser-geser layar sampai bayangan lilin tampak jelas. Kemudian setelah itu kami catat jarak benda dan jarak bayangan yang terbentuk. Kami juga akan melihat bahwa lensa cembung dapat membentuk bayangan nyata dan juga terbalik, tergantung pada jarak benda terhadap lensa. Nah, terlihat dari sini bahwa cermin cembung terkena cahaya lilin, cahayanya jadi membelok, tidak lurus. Nah, ini terlihat. Dari percobaan ini, kita belajar bahwa cahaya dapat dibelokkan saat melewati dua medium berbeda, dan lensa cembung maupun lensa cekung memiliki sifat berbeda dalam bentuk bayangannya. Kesimpulannya yaitu, cahaya mengalami pembiasaan saat melewati balok kaca. Lensa cembung membentuk bayangan nyata atau maya tergantung jarak benda. Lensa cekung selalu membentuk bayangan maya yang diperkecil atau diperbesar tergantung posisi benda.